Kita hidup bersama dengan orang lain itu juga tidak sempurna. Mereka juga mempunyai kekurangan, mereka juga mempunyai kelemahan. Kita Halo, jumpa lagi bersama saya Buder Eko dalam channel Ruang Biara. Saudara yang terkasih, dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi cerita terkait dengan menjadi pribadi yang murah hati tanpa perlu iri hati. Mungkin teman-teman, saudara-saudara pernah mengalami yang namanya iri hati terhadap orang lain yang ada di sekitar kita, entah dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, atau dengan saudara-saudara yang lain. Apa sih yang menyebabkan kita menjadi pribadi yang iri hati? Atau apa yang menyebabkan kita kok bisa iri hati? Satu hal yang membuat kita kadang iri hati adalah karena kita kurang bersyukur atas apa yang sudah kita miliki selama ini. Kita seringkali melihat keberhasilan orang lain sebagai bentuk keberhasilan orang lain yang menyebabkan kita merasa gagal. Atau kita melihat orang lain berhasil itu sebagai ukuran bahwa kita sebenarnya gagal. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Justru ketika kita mengenali diri kita bahwa kita itu juga diberikan kemampuan oleh Tuhan yang sama dengan orang lain, hanya bentuknya yang berbeda. Sebenarnya ketika kita iri hati, kita secara tidak langsung menghujat Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya, dan Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Lalu, mengapa kita harus membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain yang menyebabkan itu sebagai sumber iri hati? Membandingkan boleh, tetapi membandingkan dalam sisi positif negatif itu tidak boleh, karena itu akan merusak hati kita, karena hati kita akan dicemari dengan rasa iri. Karena iri hati itu kan ada dua kata, iri dengan hati. Kalau sudah iri hati berarti hati kita sudah tidak murni lagi. Kita dibelenggu dengan kerakusan-kerakusan, kita dibelenggu dengan sikap serakah yang ingin menyamakan diri kita dengan diri orang lain yang berhasil. Padahal belum tentu keberhasilan yang dicapai orang lain itu menjadi sumber kebahagiaan. Mereka mungkin juga berjuang dan mereka mungkin tidak puas dengan apa yang ia capai. Tetapi kita melihatnya bahwa itu adalah sesuatu yang membahagiakan ketika itu yang kita alami. Yang kedua, di dalam hidup ini kita juga perlu ingat bahwa kita hidup bersama dengan orang lain itu juga tidak sempurna. Mereka juga mempunyai kekurangan, mereka juga mempunyai kelemahan. Kita juga mempunyai kekurangan dan kelemahan, tetapi justru di dalam kelemahan itu kita dituntun oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Kita jangan sampai hanya terjebak pada hanya sisi-sisi negatif dari orang lain. Maka penting di dalam hidup ini kita melibatkan Tuhan. Maka kan kalau sisi pribadi dan pribadi itu ada kekurangan atau ada tanda min di antara pribadi ini dengan pribadi ini, ada tanda min. Maka bagaimana agar tanda min ini menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita menjadi lebih positif? Maka kita perlu hubungan antara kita dengan Tuhan, yaitu rasa syukur tadi. Hubungan Tuhan dengan manusia itu digambarkan sebagai garis vertikal. Maka ketika ada sesuatu yang negatif dalam diri manusia dan kita melibatkan Tuhan dalam hal itu, maka akan menjadi tanda positif. Dan satu dengan satu maka akan bisa berbuah melimpah. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sudah memberikan apa yang kita inginkan. Tuhan sudah memberikan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Maka yang patut kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan, dan itu menjadikan kita tidak iri hati. Kita wajib puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kita harus puas dan bangga dengan apa yang sudah kita alami, karena semua yang kita dapatkan itu pertama-tama bukan atas usaha kita, tetapi itu karena campur tangan Tuhan atas hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu mari kita bersama-sama melibatkan seluruh potensi di dalam diri kita dan potensi yang ada di dalam diri sesama kita untuk mencapai kebahagiaan bersama di dalam hidup ini. Dan kita saling bergandengan tangan untuk merapatkan barisan supaya kita saling
bersama-sama untuk menggapainya. Jangan kita berdiri sendiri-sendiri, jangan kita bergerak sendiri. Kita ingat bahwa kita diciptakan bukan untuk hidup sendirian, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup saling berdampingan satu dengan yang lain. Dengan sikap itulah kita bisa bangkit, kita bisa berdiri bersama, kita bisa berkembang bersama, kita bisa bergerak bersama tanpa perlu kita harus iri hati.